Selamat sore teman-teman. Ya, kesalahan fatal peternak pemula untuk pemberian pakan ayam kampung teman-teman. Fatalnya di mana? Ya jelas, di saat musim penghujan teman-teman. Oke, sebelumnya itu ini untuk pemberian sekitar jam 1 siang ya. Hanya sedikit saja untuk 100 ekor ayam. Pakan pabrikan 100% plus jamunya. Ini jamu spesial yang saya berikan agar daya tahan tubuh ayam menjadi lebih kebal teman-teman. Oke, kita akan jelaskan di bawah. Bersamaan kita pemberian pakannya seperti apa. Nah, bagi peternak pemula, hal yang sedemikian rupa itu sangat disepelekan ya, tetapi berdampak fatal. Kenapa berdampak fatal teman-teman? Jelas saja, di musim penghujan itu beda dengan musim panas teman-teman. Jadi kebutuhan ataupun cara makannya ayam itu jelas berubah. Kenapa berubah teman-teman? Identiknya ayam itu memiliki suhu yang hangat. Tubuhnya itu kalau kalian nggak usah berikan makan pun juga dia tetap akan hangat teman-teman. Nah, yang menjadi pembeda pada saat pemberian pakan itu di kondisi hujan, sering hujan, pagi hujan, sore hujan, siang hujan, itu besoknya juga hujan. Artinya mungkin rutinitas hujan itu satu hari satu kali ya. Itu kalian harus memberikan pakan yang kering teman-teman. Nah, campuran jamu seperti ini itu baik sekali, apalagi usia ayam itu masih 1 bulan ke bawah teman-teman. Dan juga pakan yang kering ini juga dianjurkan untuk semua usia ayam ya, bukan hanya 1 bulan ke bawah saja. Artinya pemberian pakan yang kita rekomendasikan kepada ayam ini di saat hujan turun ataupun musim penghujan itu haruslah spesifik kering teman-teman. Seperti ini. Oke, saya akan masuk ke dalam. Nah, kalian bisa lihat ini untuk perbandingan. Nah, perbandingan ini saya buat agar menjadi pembelajaran di tempat kalian teman-teman. Nah, tuh lihat. Tuh, ini ada 100 ekor ayam. 100 ekor ayam yang kita berikan makan di waktu siang hari ya. Ini berkisar jam 1 siang di tempat saya teman-teman. Tuh lebih jelasnya. Jenis ayam ini ayam KUB. Sebelum saya terangkan bagaimana pemberian pakan di waktu hujan itu sangat sensitif sekali ya. Artinya menjadi pembelajaran kepada kalian, jangan skip video ini pembelajaran penting kepada kalian teman-teman. Bukan mau menimbulkan narasi hoax, tetapi berdasarkan fakta yang sudah terjadi dan penjelasan ini tentunya secara ilmiah yang realita yang bisa diterapkan kepada ayam kampung teman-teman. Nah, kalian tadi sudah bisa melihat bagaimana pakan yang saya berikan ini adalah dari pur pabrikan 100% dan harganya memang melonjak ya. Saya kemarin beli satu karung itu sekitar 535.000. 535.000 itu 50 kg satu karung. Dan pakannya ini tadi sudah saya campur dengan jamu. Jamu itu untuk antibodi mereka teman-teman. Yang mau samaan menggunakan jamu tersebut, saya bukan jualan jamu, tetapi saya rekomendasikan agar kalian bisa buat sendiri di rumah teman-teman. Nah, itu cek saja di video-video sebelumnya. Nah, yang menjadi pembeda, kalau kalian amati dengan kondisi ayam seperti ini, ataupun ayam yang sudah besar, ini hangat tubuhnya ini sangat terasa sekali kalau kita genggam seperti ini teman-teman. Artinya berkisaran sekitar, ya katakanlah mungkin sekitar 34 ataupun 33 derajat ya. Nah, jadi kalau misalnya ayam seperti itu, bahayanya kalau kalian berikan pakannya itu tidak kering, ataupun kalian berikan lebih fatal itu basah ya, itu akan terjadi pembusukan nanti di tembolok teman-teman. Apalagi pada saat pemberian makannya itu jor-joran. Kondisi hujan tidak boleh kita memberikan makannya itu sampai mereka betul-betul kenyang. Artinya kalau suhu di lingkungan ataupun udara diakibatkan oleh hujan, itu akan menimbulkan udara yang dingin teman-teman. Jadi udara dingin itu menghambat suhu yang ada di tubuh ayam ini menjadi lebih dingin teman-teman. Artinya yang tadinya mungkin sekitar 33 derajat ataupun 32 nanti bisa merendah, tidak hangat lagi. Jadi kalau misalnya tubuh ayam ini sudah tidak hangat dibarengi dengan pakan yang basah, maka kandangnya siap-siap bercocoran kotoran yang mencret teman-teman. Artinya kotorannya akan bercampur dengan air karena pakan yang kalian berikan itu adalah basah. Jadi yang dianjurkan memang kalau kondisi hujan itu memang harus betul-betul kering. Betul-betul kering teman-teman. Dan pemberian pakannya dirubah. Kalau misalnya musim penghujan, itu pemberian pakannya harus 3 kali. Jadi pagi, siang, dan sore. Di pagi sedikit, siang sedikit, jadi dibagi ya. Untuk sore juga sedikit.
Lain kalau misalnya hal musim panas, itu kalian berikan makan sekitar 2 kali saja, pagi dan sore, tidak ada masalah. Sampai temboloknya itu betul-betul kenyang, tidak ada masalah. Karena reproduksi dari tembolok mereka untuk mengirim ke empela itu akan cepat prosesnya teman-teman, karena suhu tubuh mereka itu stabil. Stabilnya karena memiliki kehangatan tubuh yang standar ya untuk ayam itu sendiri teman-teman. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan ini bukan omong-omong teman-teman, bukan sekedar hanya cerita fiktif ataupun narasi-narasi liar yang saya berikan kepada kalian ini. Ini berdasarkan pengalaman ilmiah yang saya bisa bagikan kepada kalian teman-teman. Jadi bukan ada asumsi-asumsi liar, apalagi menimbulkan berita-berita hoax. Penerapan yang saya buat ini adalah pengalaman pribadi yang saya sampaikan kepada kalian. Saya sudah beberapa periode ya untuk ya beli bibit seperti ini, dibesarkan terus dijual, sudah beberapa kali gitu teman-teman. Bahkan kalian lihat sendiri ya, untuk kandang seukuran yang hanya 2 setengah meter ini, saya bisa mencakup di dalamnya sekitar 100 ekor. Ini fakta. Ini 100 ekor, 100 ekor lebih. Kandangnya hanya sekecil segini. Ini 2 kali 2,5 meter saja. Sampai besar saya akan rawat mereka di dalam ini. Nah, yang saya jaga kelembapan di dalam kandang ini tetap suhunya itu udaranya plong ya. Nah, kalau misalnya nanti hujan baru saya tutup pakai tirai. Kalau tidak ya saya buat plong gini saja. Karena sirkulasi udara itu mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang ayam ke depannya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki pengetahuan mengenai musim hujan ataupun lagi hujan, kalian memberikan makan, itu pakannya jangan sampai kering, jangan sampai basah, dan harus benar-benar kering. Nah, ini kan karena memang usia ayam itu sekitar 3 minggu ya, ini sekitar 3 minggu. Jadi memang real 100% pakan pabrikan untuk pembesaran organ. Saya mau membentuk organ mereka ini besar seperti empela, tembolok, hati, bagian pencernaan, usus mereka supaya mengembang semuanya. Nanti pada saat mereka sudah memasuki usia 1 bulan 1 minggu, baru saya menggunakan pakan alternatif. Pakan alternatif kita itu terdiri dari batang pisang, terus dedak ikan, proteinnya sangat tinggi sekali, terus dedak jagung ya, terus dedak padi. Itu saya kombinasi nanti dengan 50% dari batang pisang yang saya cacah menggunakan mesin pencacah yang top sekali ya, sampai sudah setahun ya, tidak pernah rusak aja ya. Saya rekomendasikan kepada kalian bisa cek di deskripsi, klik saja nanti linknya, itu akan diarahkan ke tokonya. Saya juga beli di toko itu teman-teman, bukan toko saya. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian apa yang saya pakai. Nah, ini yang saya berikan kepada ayam saya ini sudah melalui riset ya. Sudah beberapa kali saya coba dengan ini, saya coba dengan pur ini. Nah, akhirnya saya jatuh di penetapan merek Vivo. Itu tipe kode purnya 511. Mereknya merek Vivo teman-teman. Dan ini bagus sekali untuk pakan starter ya, ayam 1 bulan 1 minggu ke bawah. Ini sangat membantu mempercepat mereka itu tumbuh kembangnya, organnya menjadi lebih besar. Kalian bisa lihat sendiri ini. Ini gede-gede banget teman-teman, langsung mengembang badannya kalau kita pakai Vivo kode pur 511 itu. Di deskripsi juga saya sudah sediakan kalau kalian mau simple belanjanya ya melalui online, silahkan klik saja di deskripsi. Ada tulisannya di bawah itu selengkapnya, itu nanti akan diarahkan ke deskripsi. Kalian lihat ada link nanti warna biru, kalian klik saja. Yang mau chopper silahkan diklik, yang mau beli purnya ini silahkan dibeli. Ada juga Vitacik di situ untuk minumannya. Sudah lengkap teman-teman. Jadi kalian supaya jangan salah beli apa yang saya pakai ini, kalian juga bisa terapkan di tempat kalian. Nah, itulah pembelajaran untuk bagaimana di kondisi hujan itu jangan sampai salah teman-teman. Jangan sampai salah pada saat kondisi hujan. Kita betul-betul teliti pemberian pakannya itu, jangan sembarangan teman-teman. Nah, kalau kita sudah memberikan makannya itu tidak sembarangan, tahu kondisi, tahu cuaca, maka kedepannya kalian akan menjadi peternak yang profesional. Sudah bisa nanti main dengan proses indukan, proses peneluran, terus kita menggunakan mesin penetas. Itu sudah bisa reproduksi, artinya kita tidak akan beli-beli bibit lagi. Kita tinggal sortir saja nanti dari 100 ini, ataupun dari ayam kalian yang banyak, kalian pilih nanti indukannya yang besar, yang betinanya ya. Kalau pejantannya nggak usah yang besar teman-teman, karena nanti kalau terlalu besar dia susah untuk mengawininya. Pilih pejantannya itu yang berjengger, bulunya mengkilap, ekornya itu agak nungkik ke atas. Itu ciri-ciri pejantan untuk calon indukan. Kalau betinanya silahkan pilih yang besar, berkaki kuning, itu baik. Bongsor ya, tubuhnya itu bongsor teman-teman. Itu untuk calon indukan. Jadi skala-skala profesional langkah-langkahnya itu kalian bisa terapkan di tempat kalian. Jadi kalau sudah tidak asal-asalan, ada semua triknya, nanti kedepannya akan menjadi lebih berhasil lagi ke depannya teman-teman. Seperti itu dulu. Ada kendala-kendala di tempat kalian, silahkan
Tanyakan saja di kolom komentar. Apa kendala kalian? Misalnya seperti mata snot, apa segala macam, air berair hidungnya. Nah, itu tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya akan jawabkan berdasarkan pengalaman yang saya sudah lalui ya. Artinya nanti beli ini, coba pakai ini, terus diberikan ini, saya bilang. Nah, itu teman-teman. Silakan teman-teman, tumpahkan saja di kolom komentar yang mau bertanya. Kita berharap supaya nanti kita sama-sama berhasil, kalian juga bisa berhasil di sana, jangan sampai salah dalam penerapan pemberian makannya ya. Artinya supaya keuntungan yang kita dapatkan itu besar teman-teman. Tujuan kita adalah membesarkan ayam ini dengan berat yang maksimal. Kita upayakan hanya 3 bulan saja, paling lama kita sudah mencapai 1,5 kg. 1 kg 2 on. 1 kg 1 on. Kalau pejantan mungkin bisa lah 1,5 kg. Kalau betina tidak teman-teman. Oke, jangan lupa like-nya juga untuk video ini. Semangat terus untuk dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jari Pelalu. Wah, itu karakter ayam ya. Jadi kalau mendengar suara kulik-kulik itu intermezzo teman-teman. Itu seperti mereka mendengar suara burung elang, dan itu memang sudah tabiat mereka dari lahir. Jadi jangan bunyikan itu kalau ayam lagi makan. Mereka akan bergerupuk dan itu bisa menimbulkan stres teman-teman. Nah, itu mereka senang.